Selamat pagi anak-anak. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, kelas 6 SD Marsudirini Perawang, dalam muatan ilmu pengetahuan sosial. KD 3.1 dan 4.1, Kondisi Sosial Budaya Negara ASEAN. Anak-anak, apakah anak-anak sudah mengenal tentang ASEAN? Atau berapakah negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN? Iya, betul. Ada 10 negara ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Thailand, Myanmar, Laos, Indonesia, Malaysia, Filipina, Kamboja, Singapura, dan Vietnam. Oke anak-anak, seperti yang kita ketahui, ASEAN atau singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau dalam bahasa Indonesia disebut Perbara, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, lahir pada tanggal 8 Agustus 1967. Deklarasi berdirinya ASEAN dikenal sebagai Deklarasi Bangkok karena ditandatangani di kota Bangkok, Thailand oleh 5 orang menteri luar negeri dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, Indonesia. Dilihat dari segi sosial, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa seperti Jawa, Madura, Sunda, Bali, Betawi, Bugis, Sasak, Asmat, Dayak, Nias, Batak, Minang, dan lain-lain. Di Indonesia juga terdapat 6 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari segi budaya, hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa daerah masing-masing, seperti bahasa Jawa, Madura, Bali, Sunda, Bugis, dan lain-lain. Indonesia memiliki berbagai macam tarian daerah seperti tari remo dari Jawa Timur, tari seudati dari Aceh, tari piring dari Sumatera Barat, tari legong dan pendet dari Bali, dan lain-lain. Indonesia juga mempunyai berbagai macam lagu daerah, seperti Apuse dari Papua, Ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, Anak kambing saya dari Nusa Tenggara Timur, dan lain-lain. Selain itu juga, Indonesia memiliki keragaman pakaian adat, senjata tradisional, rumah adat, alat musik tradisional, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sekarang, Singapura. Dilihat dari segi sosial, mayoritas penduduknya keturunan Tionghoa. Ada juga etnis Melayu, India, dan bangsa Eropa. Mayoritas beragama Buddha. Ada juga penganut Islam, Katolik, Taoisme, dan Hindu. Dari segi budaya, bahasa yang digunakan adalah bahasa Mandarin, Melayu, India, dan lain-lain. Penduduk Singapura sangat tertib dan disiplin. Tidak heran, Singapura menjadi negara terbesar di ASEAN. Perhatikan, itu ada simbol negaranya, yaitu patung Merlion. Malaysia. Segi sosial, sebagian besar penduduknya terdiri dari etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Mayoritas beragama Islam. Ada juga Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Dari segi budaya, bahasa resmi mereka adalah bahasa Melayu. Selain itu juga ada bahasa Mandarin, Tamil, dan Inggris. Budaya Malaysia berakar dari kebudayaan Melayu dan mempunyai kemiripan dengan budaya di negara Indonesia, Brunei, dan Singapura. Brunei Darussalam. Dari segi sosial, penduduknya terdiri dari etnis Melayu, Tionghoa, dan sebagian lagi suku Dayak. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Dilihat dari budaya,
Bahasa resminya bahasa Melayu. Selain itu digunakan juga bahasa Mandarin dan Inggris. Memiliki kampung di atas air. Salah satu objek wisata terkenalnya adalah Kampung Ayer yang telah berusia lebih dari 1.300 tahun. Penduduk Kampung Ayer tinggal di rumah panggung di atas Sungai Brunei Darussalam. Thailand. Dari segi sosial, terdiri dari suku Thai yaitu penduduk asli, Tiongkok, dan Melayu. Mayoritas penduduknya beragama Buddha. Dari segi budaya, bahasa resminya adalah bahasa Thai. Kebudayaan di Thailand dipengaruhi oleh budaya Tiongkok dan juga India. Merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah dan mendapat julukan Thailand yaitu negeri gajah putih. Mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian dan dikenal sebagai lumbung padi di ASEAN. Berikutnya, negara Filipina. Dari segi sosial, sebagian besar penduduknya terdiri dari suku asli Filipina, Tagalog, Cepu, Tionghoa, dan lain-lain. Sebagian besar beragama Katolik. Agama Islam dianut oleh penduduk suku Moro di Mindanao Selatan. Dari segi budaya, bahasa nasional mereka adalah Tagalog. Selain itu digunakan juga bahasa Spanyol dan Inggris. Kebudayaan Filipina merupakan perpaduan antara budaya penduduk setempat dengan tradisi yang diperkenalkan pada zaman penjajahan Spanyol. Berikut Vietnam. Dilihat dari segi sosial, mayoritas penduduknya merupakan etnis Kin. Sebagian besar penduduknya beragama Buddha, Konghucu, dan Taoisme. Budayanya bahasa resmi bahasa Vietnam. Budayanya sangat dipengaruhi oleh negara Tiongkok. Ada beberapa kebudayaan tradisional yang sama dengan kebudayaan tradisional di Indonesia, seperti makanan sate lilit, topi caping Pak Tani, adanya kampung nelayan, serta penggunaan sepeda motor sebagai moda transportasi sebagian besar masyarakatnya. Kamboja. Dari segi sosial, mayoritas penduduknya merupakan suku Khmer. Ada juga suku Tionghoa dan Vietnam. Mayoritas penduduknya menganut agama Buddha. Kuil Buddha yang sangat terkenal adalah kuil Angkor Wat. Nah, perhatikan seperti gambar di sampingnya. Bahasa resmi adalah bahasa Khmer. Budaya di negara Kamboja banyak dipengaruhi oleh budaya negara Thailand dan juga Vietnam. Laos. Dari segi sosial, mayoritas penduduknya adalah etnis Lao. Sebagian besar penduduknya beragama Buddha. Segi budaya, bahasa resminya adalah bahasa Lao. Olahraga tradisionalnya adalah katau atau kita kenal dengan sepak takraw. Alat musik tradisional dikenal dengan nama khaen, yaitu sejenis pipa bambu seperti gambar di atas itu ya. Myanmar. Dari segi sosial, penduduk Myanmar terdiri dari etnis Myanmar, Karen, Shan, India, Tionghoa, dan lain-lain. Mayoritas penduduknya beragama Buddha. Dari segi budaya, bahasa resminya adalah bahasa Burma atau bahasa Myanmar. Julukannya adalah negeri 1000 pagoda karena di Myanmar banyak dijumpai pagoda atau kuil-kuil tempat ibadah agama Buddha. Pagoda terkenal yaitu Pagoda Shwe Dagon di Yangon. Pagoda Shwe Dagon berlapis emas dengan ketinggian 112 meter. Di Myanmar juga terdapat pakaian tradisional yang disebut longi. Longi ini mirip sarung di Indonesia. Nah, anak-anak, untuk lebih memperjelas, anak-anak lebih pahami, berikut Ibu akan menyajikan sebuah video tentang kondisi sosial budaya di negara Asia Tenggara ya, untuk menambah wawasan anak-anak selain yang Ibu jelaskan tadi. Oke, selamat menyaksikan. Yuk kita amati 10 negara anggota ASEAN pada peta berikut. Yang pertama, negara Indonesia yang diwarnai kuning. Brunei Darussalam yang diwarnai merah kecil. Kemudian Singapura yang ada di atasnya Indonesia kecil juga.
kemudian Malaysia warna oranye dan biru, Filipina yang berwarna biru tua, dan Vietnam yang berwarna ungu tua. Coklat ini adalah negara Laos, kemudian merah ini negara Kamboja, dan hijau itu negara Thailand. Terakhir, warna ungu itu negara Myanmar. Bagaimana kehidupan sosial budayanya? Pertama, kita akan pelajari kehidupan sosial budaya dari negara Brunei Darussalam. Ada desa terapung yang terkenal di sana yang dinamakan dengan Kampung Anyer. Budaya di Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam, dan mayoritas penduduk Brunei adalah Melayu. Selanjutnya, negara Malaysia. Di Malaysia ada patung Dewa Murungga yang terletak di Batu Caves, dan ada Georgetown, yaitu salah satu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kemudian makanan khasnya yaitu nasi lemak. Negara Filipina. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Filipina sebagai bahasa nasional dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Ada sebutan untuk orang yang lebih tua yaitu po dan opo. Ada juga sebuah tarian yang dinamakan tarian tinikling, di mana tarian ini bercerita tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Negara Kamboja. Di Kamboja ada makanan terkenal yang dinamakan cha yang berarti tumisan. Ada juga tari Apsara yang lahir 2000 tahun yang lalu. Sedangkan krama itu adalah sebutan orang Khmer yang mengenakan syal kotak-kotak. Selanjutnya negara Myanmar. Negara ini disebut juga sebagai negara 1000 pagoda karena ada banyak kuil Buddha di sana. Keturunan Tibet banyak tinggal di Myanmar. Mereka menggunakan bahasa Burma dalam keseharian. Pakaian tradisionalnya membelit bagian perut hingga betis yang dinamakan pakaian longyi. Vietnam. Negara ini memiliki permainan tradisional menangkap jangkrik dengan menutup mata. Baju khas masyarakat Vietnam bernama Ao Dai. Baju ini juga dilengkapi dengan topi caping. Keluarga Nguyen banyak tinggal di Vietnam karena dinasti Nguyen berkuasa mulai tahun 1803 sampai 1945. Negara Singapura. Lambang negaranya adalah Merlion, di mana patung ini berkepala singa dan berbadan ikan. Di Singapura ada budaya jalan kaki karena harga mobil dan bahan bakar di sana sangat mahal. Makanan yang digemari di Singapura adalah kepiting cabai. Selanjutnya negara Laos. Penemu negara ini adalah Ai Lao. Olahraga tradisional di Laos yaitu katau. Tahun baru Laos dinamakan Bun Pi Mai. Selanjutnya negara kita tercinta yaitu Indonesia. Negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Kain batik merupakan kain khas asli buatan Indonesia, dan rendang adalah makanan kuliner yang mendunia. Terakhir, negara Thailand. Dalam bahasa Thai, Thailand disebut Pratet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Ramakien adalah cerita nasional dari Thailand. Di sana ada budaya minum teh juga loh. Namanya Thai Iced Tea, yaitu tehnya disajikan dingin dengan susu dan rempah-rempah. Anak-anak, setelah anak-anak mendengarkan penjelasan dari ibu dan juga menonton video pembelajaran untuk melengkapi kondisi sosial budaya,
di negara-negara Asia Tenggara. Berikut, Ibu akan mengajak untuk menentukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kondisi sosial budaya. Nanti anak-anak akan buat dalam bentuk diagram Venn. Nah, gambar ini merupakan gambar diagram Venn, di mana bagian luar-luarnya itu merupakan perbedaan dari kedua negara. Sedangkan persamaan kedua negara itu ditulis di bagian tengah. Seperti contoh itu persamaan antara Indonesia dan Malaysia. Juga perbedaannya ya anak-anak ya. Nanti tugas anak-anak setelah ini, anak-anak juga membuat diagram Venn seperti contoh. Tentukan dulu perbedaan-perbedaan antara kedua negara tersebut. Ditulis di bagian luar. Setelah itu apa persamaannya? Tulis bagian tengah, ya. Anak-anak, sebagai evaluasi, anak-anak akan mengerjakan kompetensi, pengetahuan, dan juga keterampilan. Untuk kompetensi 3 yaitu tentang pengetahuan, itu anak-anak mengerjakannya melalui Google Form dan link akan Ibu share melalui WA group masing-masing kelas ya. Dan juga Bapak Ibu guru kelasnya juga akan mengingatkan anak-anak. Yang kedua itu tentang keterampilan. Itu anak-anak membuat diagram Venn seperti yang Ibu jelaskan tadi sebelumnya tentang persamaan dan perbedaan kondisi sosial budaya antara negara Indonesia dan Vietnam. Hanya dua negara itu saja. Oke, anak-anak, cukup sekian penjelasan untuk materi IPS kita hari ini tentang kondisi sosial budaya negara-negara ASEAN. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sejahtera dan tetap semangat.